Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa pada Minggu 8 setelah Trinitatis. Dan hari ini dalam keadaan sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka, jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena di hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, topik yang begitu indah mengingatkan kepada kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Firman ini merupakan sebuah mazmur yang merupakan pazmur pujian yang diungkapkan oleh pemazmur yang memperlihatkan kepada kuatnya dan berkuasanya Allah Israel. Nyanyian mazmur yang merupakan sebuah nyanyian pengajaran, nyanyian yang dinyatakan untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan orang percaya itu menjadi sesuatu yang istimewa. Dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ada sebuah kesaksian, ada sebuah pernyataan dari pemazmur bahwa ketika orang yang menjadikan Allahnya adalah Tuhan, yang menjadikan Yahweh sebagai Allahnya, maka dia akan menjadi berbahagia. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan sesaat saja, atau kebahagiaan oleh karena mendapat sesuatu yang besar, namun kebahagiaan oleh karena dia mengaku bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi Allahnya, dan Allah itu adalah Tuhan. Saudara terkasih, mengapa menjadi berbahagia ketika kita memiliki Allah yang adalah Tuhan itu? Pada firman Tuhan kali ini sangat jelas dikatakan dalam ayat 13, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ternyata Allah yang kita percaya itu, Tuhan itu adalah memandang dan dari sorga dan melihat semua anak manusia. Kalau dikatakan memandang dari sorga, yang pasti dalam pemahaman dan pengakuan kita berada di tempat yang tinggi, yang mampu melihat dari segala sisi dan sudut kehidupan kita. Tidak hanya apa yang terbatas dilihat oleh manusia, bahkan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia dilihat oleh Allah dengan jelas. Oleh karena itu dikatakan bahwa Ia melihat semua anak manusia. Ternyata tidak ada satu orang pun yang tersembunyi dari mata Allah, dari pemahaman Allah. Dan ditegaskan pada ayat 14, dari tempat kediamannya, yaitu sorga itu, Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara terkasih, tidak ada yang menjadi terkhusus.
bahwa semua penduduk bumi itu ditilik oleh Allah, dipahami, dimengerti, dan dilihat oleh Allah dengan tepat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan bahwa Ia melihat dari sorga dan dari tempat kediamannya Ia menilik kita, di sanalah kita harus menyadari bahwa segala perilaku, segala tindakan, perkataan, bahkan sesuatu yang belum kita ungkapkan pun dipahami dan dimengerti, dilihat oleh Allah dengan tepat. Di dalam ayat 15 dikatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara, kalau dikatakan Dia yang membentuk hati mereka, yang pasti, kalau Dia yang membentuk kita, Dia mengerti kita, memahami kita, dan juga mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita. Kalau dikatakan kita adalah menjadi penemu sesuatu, yang pasti yang kita temukan itu di dalam sebuah sains itu, kita tahu kelemahan, kelebihan, dan keterbatasannya. Kalau Tuhan yang membentuk hati kita, maka Tuhanlah yang paling mengerti tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah kita menjadi orang yang berbahagia. Ternyata ketika kita menyadari bahwa kita dipandang oleh Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu bisa dimengerti dan dilihat oleh Tuhan, bahkan segala sesuatu adalah yang diciptakan Tuhan bagi kita, sehingga kita mengerti dengan jelas apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam ayat 15b dikatakan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara terkasih, ternyata apa yang kita kerjakan sangat jelas bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Maka, bagaimana hal itu yang menjadi sebuah kesimpulan di dalam apa yang ditilik Allah itu, apa yang dilihat oleh Allah itu? Bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia ketika mempertuhankan Tuhan? Saudara terkasih, dalam ayat 16 dikatakan pada firman Tuhan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ternyata hidup manusia tidak bisa menyelamatkan dari kuasanya. Ketika seseorang memiliki kuasa, itu akan terbatas kekuasaannya. Maka bagaimana kita berbahagia dengan kuasa yang kita dapatkan? Bagaimana kita berbahagia dengan pekerjaan yang kita miliki? Oleh karena itu, segala yang ada ini adalah terbatas. Namun kemuliaan Tuhan akan menjadi sesuatu yang memperhatikan kita, mengerti kehidupan kita. Pada ayat 16 dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuasa tidak akan menjadi menyelamatkan. Dan nama baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Namun hal yang sangat luar biasa ditekankan juga pada ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Saudara terkasih, mungkin ada orang yang membuat hidupnya bahagia oleh karena apa yang dimilikinya. Namun itu akan menjadi sebuah yang sia-sia. Coba kita bayangkan, ketika kita memiliki sesuatu, berapa lamakah kita berbahagia oleh karena itu? Berapa lamakah kita akan menjadi merasa nyaman oleh apa yang ada yang kita miliki itu? Akan terbatas waktunya. Ketika kita memiliki sesuatu yang kita impikan dan kita dapatkan, akan terbatas limit waktunya untuk menjadi bersukacita oleh karena itu. Dan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan, dikatakan bahwa kuda tidak akan mendapat keluputan bagaimanapun tangkasnya ketika masuk ke dalam medan perang.
bagaimanapun hebatnya yang kita miliki, pengetahuan kita, kepintaran kita, akan tidak terlepas daripada persoalan-persoalan. Maka yang mau menjadi dinyamankan bagi kita, kalau dikatakan tadi bahwa raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan, kuda tidak akan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya. Ternyata, apakah yang membuat kita menjadi berbahagia? Adalah ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ketika Allah melihat dari tahtanya, ketika Allah menilik dari tahtanya, maka Allah melihat segala sesuatu dengan transparan dan jelas. Namun ada sesuatu yang luar biasa, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara terkasih, ketika dikatakan mata Tuhan tertuju kepada kita, yang pasti sebesar apapun pun celaka akan dihalau olehnya. Sebanyak apapun tantangan, akan diberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Dan ketika ada kebuntuan-kebuntuan, maka akan ada sebuah pengharapan oleh karena kasih setia Allah yang dicurahkan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari orang-orang percaya adalah menjadi takut akan Tuhan. Takut sudah pasti kita tahu, bukan takut seperti takut kepada sesuatu yang menyeramkan bagi kita. Tapi ketakutan adalah takut jauh daripada Tuhan. Takut menyakiti hati Tuhan. Takut untuk membuat Tuhan kecewa dalam hidup kita. Oleh karena itu, takut akan Tuhanlah. Ketika memiliki kuasa, jangan merasa nyaman dengan kuasa. Ketika memiliki kepintaran, jangan merasa bangga dengan kepintaranmu. Ketika memiliki banyak harta, jangan merasa nyaman dengan itu. Ketika itu segalanya engkau dapatkan, satu hal yang harus tetap dipertahankan, takutlah akan Tuhan. Sehingga ketika takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Luar biasa, saudara terkasih. Kalau dikatakan tadi, ada orang yang mengandalkan kekuatannya, kuasanya, kepintarannya, tidak ada apa-apanya. Namun ketika orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan melepaskan jiwa mereka dari maut dan juga memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Takut akan Tuhan akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi kita. Mata Tuhan tertuju bagi kita, pemeliharaan Tuhan jelas bagi kita, dan kasih setia Tuhan Dia nyatakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat 20 dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Perisai sudah pasti kita ketahui adalah sebuah tempat yang bisa mengamankan tubuh kita ketika di dalam perang. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Segala pergumulannya, dia harus melihat kepada Tuhan bagaimana akan Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan turut campur tangan, memberikan solusi dan jalan keluar di dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hal yang sangat luar biasa ketika mata Tuhan tertuju bagi kita. Maka
ayat 21 dikatakan, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Ketika orang percaya memberikan hatinya kepada Tuhan, dan dia akan menjadi bersukacita. Sukacitanya bukan oleh karena apa yang dia dapatkan, namun oleh karena apa yang dia imani. Sukacita kita bukan oleh karena apa yang kita raih, namun oleh karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dalam ayat 22 dikatakan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah hidup kita selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah segala pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita hanya ditujukan kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Dengan demikian, sangat jelaslah topik pada minggu ini, bahwa perlu kita sadari bahwa Tuhan melihat dari tahtanya di sorga. Kemudian Dia memperhatikan segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi. Ditiliknya segala perilaku manusia, dipahaminya hati manusia. Namun mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengandalkan hartanya, tidak akan mengandalkan jabatannya, tidak akan mengandalkan hartanya. Dia harus selalu menanti-nantikan Tuhan, memberikan dirinya untuk menjadi hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan itulah yang menyertai hidupnya senantiasa. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah menghantar kita, membawa kita kepada sebuah pemahaman yang baru, bahwa Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi orang-orang percaya, bahwa Tuhanlah yang menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Maka takutlah akan Tuhan. Jangan menjadi mengandalkan diri. Andalkanlah Tuhan senantiasa, karena sesungguhnya mata Tuhan akan tertuju pada kita, dan Dia akan melepaskan jiwa kita dari maut, memelihara hidup kita. Dan biarlah hidup kita selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam segala ritme-ritme kehidupan yang kita jalani. Ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kuasa, jangan puas dan tergoda olehnya. Biarlah kita tergoda oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa itu, yang memberikan sebuah jalan bagi kehidupan kita untuk selalu takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan takut, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadikanlah Tuhan sebagai Allahmu, jadikanlah Allah sebagai Tuhanmu, maka engkau akan berbahagia di dalam kehidupanmu. Biarlah firman ini menjadi penuntun, penyemangat bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa mata Tuhan tertuju bagi kami. Biarlah kami takut akan Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Tuhan. Biarlah hati kami selalu menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.